Hai sahabat Sukses Channel lah, kembali lagi bersama saya. Jadi dalam video kali ini saya akan berbagi informasi ya berdasarkan pengalaman saya dan rekan-rekan saya yang sudah lulus UKM PPG. Jadi ini adalah uji pengetahuannya ya yang sangat menentukan rekan-rekan lolos. Nah, di sini kenapa saya harus memberi trik khusus ya agar rekan-rekan lulus di ujian yang pertama. Ini penting sekali, kenapa harus di ujian yang pertama. Kalau ini gagal, otomatis ini berkaitan tentang tunjangan profesi. Karena kita nggak tahu kapan lagi ujian susulannya. Karena kalau terjadi di 2021 untuk ujian susulannya, otomatis rekan-rekan tidak bisa menikmati tunjangan profesinya. Nah, itu penyebabnya ya kenapa penting sekali lulus di ujian kesempatan yang pertama. Nah, kalau kita lihat di sini untuk setelah ujian, jadi rekan-rekan itu menunggu kurang lebih paling cepat 1 bulan ya. Kadang-kadang bisa juga sampai 2 bulan untuk menunggu lulus tidaknya uji pengetahuan maupun uji kinerjanya. Jadi ini sesuatu yang terpisah ya, perlu saya garis bawah, ini bukan satu yang kesatuan tapi ini terpisah. Jadi pada saat pengumuman nanti rekan-rekan akan menerima lulus UKM PPG atau terkadang ada salah satu yang tidak lulus, misalnya tidak lulus UP, itu uji pengetahuan. Kadang-kadang ada juga yang terlihat di pengumuman bahwa uji kinerjanya yang tidak lulus. Nah, seperti itu. Jadi ini penting sekali. Nah, triknya kayak gimana sih? Kok bisa yang waktu ini bisa lulus ya? Hampir 100% bisa lulus. Nah, caranya yang pertama, perhatikan kisi-kisi yang diberikan. Jadi kisi-kisi yang akan diberikan nanti itu jelas sekali soalnya. Jadi dalami kisi-kisinya. Jadi saya ambil contoh ya, misalnya kisi-kisinya berkaitan tentang skala itu misalnya ya. Jadi kita jangan hanya terfokus tentang soal skala saja, tapi kita harus bisa menyelesaikan soal apabila jika skala ditanya bisa mencari jarak pada petanya, atau sebaliknya bisa menentukan jarak sebenarnya. Nah, itu maksudnya ya kalau tercantum di butir kisi-kisinya, jadi kita harus kuasai maksudnya, jangan hanya terfokus pada satu titik saja. Nah, itu nanti akan diberikan jelas, dan yang penting sekali di sini adalah rekan-rekan harus menguasai soal UKM PPG ini untuk uji pengetahuan ya. Itu adalah 3 tahun berturut-turut. Saya yakin sekali kalau ini dikumpulkan, sudah beredar ya sebenarnya, rekan-rekan tinggal gabung saja di grup masing-masing ya. Jadi masing-masing mapel itu sudah ada grup telegramnya, jadi silakan bergabung di sana, download soal-soalnya. Biasanya di sana sudah ada soal-soal UP 3 tahun berturut-turut. Nah, itu aja kuasai, saya yakin bisa. Nah, kenapa di sini ada plus minusnya ya berkaitan tentang pool daring ini. Jadi kalau plusnya di sini, satu, biaya sedikit keluar ketimbang kita langsung datang ke LPDK. Itu satu untuk plusnya. Terus bisa kita berkumpul dengan keluarga, itu plusnya. Kalau ketimbang yang kita dulu ya, jadi 1,5 bulan hampir 2 bulan itu melakukan daring, dan sisanya itu hampir 3 bulan saya harus datang ke LPDK, otomatis kan meninggalkan keluarga. Nah, itu. Nah, untuk negatifnya sistem daring ini adalah ya kalau dulu kita itu bisa habis perkuliahan ya di LPDK masing-masing. Setelah workshopnya itu kita bisa malamnya itu bisa belajar bareng. Ini plusnya kalau kita datang langsung ke LPDK, otomatis kita semua terkumpul ya dalam suatu wadah di sana, dalam suatu kos-kosan. Sudah barang tentu kita saling bertanya di sana. Jadi otomatis makin hari kita lakukan latihan terus menerus. Dan akhirnya apa yang terjadi, semakin banyak kita latihan, jadi pada saat hari H itu semakin enteng kita menjawab soalnya ya. Nah, seperti itu yang perlu kita pernah. Sekarang dengan sistem dengan sistem full daring seperti ini, otomatis hal seperti itu kan tidak kita dapatkan. Nah, jadi yang bisa menentukan kesuksesan kita di kesempatan yang pertama adalah barang tentu diri kita sendiri.
Jadi intinya kita jangan 100% terlalu terfokus dengan daring yang selama ini rekan-rekan laksanakan. Jadi usahakan luangkan waktu rekan-rekan untuk melakukan pembelajaran, mempelajari soal-soal UP. Ini penting sekali karena waktunya mepet sekali. Jadi harus luangkan waktu ya kurang lebih perharinya itu kurang lebih 1 jam lah untuk bahas-bahas itu. Rutin harus dilakukan. Kalau mengandalkan 1 minggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, itu saya yakin akan keteteran. Karena jenis soal UP ini adalah jenis soal yang perlu dilakukan latihan yang berkesinambungan. Jadi kalau saya dulu juga baru-baru melakukan latihan ya, baru lihat soal UP ini, wah ini apalagi guru yang ngajar di SMP ya. Jadi kita harus istilahnya kita harus menguasai materi SMP, SMA, baik perkuliahan ya, baik di modul pedagogi profesional itu harus dikuasai. Otomatis kita membutuhkan waktu yang banyak untuk latihan, itu intinya. Jadi di sanalah kita gunakan waktunya sehingga pas di akhir itu benar-benar kita bisa menyelesaikan soal-soal UP. Nah itu, jadi jangan khawatir mengenai LPTK ya. Jadi yang jelas rekan-rekan ikuti saja prosedurnya di sana. Saya yakin pihak LPTK akan membantu rekan-rekan. Nah yang nggak bisa dibantu di sini adalah di soal UP. Nah karena ini ditentukan oleh pusat. Jadi semua LPTK ini sangat berharap ya. Nggak ada LPTK yang berharap mahasiswa didikannya itu tidak lulus. Pasti dia berharap untuk lulus seperti itu. Jadi semua LPTK berdoa agar rekan-rekan semua bisa lulus. Jadi hal yang harus dilakukan sekali lagi latihan ya. Ingat kisi-kisinya dan perhatikan 3 tahun terakhir. Ini kunci nih ya, kayak kemarin itu benar-benar hampir mirip sekali, cuma dibedakan angkanya. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau di soal 2018 itu berkaitan tentang skala, di 2019 itu dibalik soalnya, skalanya diketahui. Nah seperti itu saya yakin rekan-rekan pasti akan bisa menguasai. Apalagi yang sebagai catatan ya intinya rekan-rekan itu, wah saya banyak juga nerima ya, karena rekan saya ada yang daring juga ya, benar-benar memang menguras tenaga sekali ya, hampir full menyelesaikan tugas-tugas. Nah itu sebabnya jangan sampai lengah ya, karena bukan itu yang terpenting. Tapi ingat satu ya, yang terpenting adalah UP, uji pengetahuan. Sekali saja rekan-rekan gagal, kita nggak tahu ujian ulang itu ada di bulan apa. Belum lagi nunggu pengumuman yang berbulan-bulan gitu istilahnya ya. Otomatis kalau sertifikat terbit di 2021, otomatis kita tidak bisa menikmati tunjangan profesinya di tahun 2021. Karena ini ya, untuk yang ikut PPG kali ini, yang 2019 ini, yang 2020 ini, mohon maaf, PPG 2020 angkatan 1, 2, 3, dan 4 ini adalah diproyeksikan untuk menerima tunjangan profesi di tahun 2021. Itu bagi peserta yang sertifikatnya terbit ya. Ini perhatikan, jangan sampai rekan-rekan terbitnya di 2021. Nah itu sebagai catatannya. Saya yakin semua rekan-rekan pasti bisa ya. Jadi sebelum lanjut, dukung channel ini ya, di subscribe dulu. Saya akan kasih di video berikutnya bagaimana cara menyusun strategi agar rekan-rekan bisa menyiapkan siasat ya